Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aliyah dengan NIM 0089. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang tafsir kontekstual. Pada ranah tafsir terdapat tafsir tekstual dan kontekstual. Di sini saya akan menjelaskan tafsir kontekstual yang penggagasnya yaitu Bapak Fazlur Rahman. Beliau adalah pemikir Islam yang dilahirkan di Hazara, yaitu suatu daerah di benua Pakistan. Fazlur Rahman ini berada di dalam keluarga yang menganut mazhab Hanafi yang cukup kuat. Oleh karena itu, beliau telah terbiasa menjalankan ritual agama seperti sholat dan puasa secara teratur sejak masa kecilnya. Kembali ke tafsir kontekstual, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kontekstual itu terdiri dari dua konteks. Yang pertama, sesuatu kalimat atau uraian yang bisa menambah atau mendukung sebuah makna yang lebih jelas. Yang kedua, suatu kejadian yang memiliki hubungan dengan situasi tertentu. Namun, kata kontekstual yang dibahas di sini merupakan kecondongan ketika menafsirkan Al-Quran. Tumpuannya tidak terpaku pada makna yang ada di dalam teks, melainkan juga memandang dari sisi sosiohistorisnya. Sosiohistorisnya mengapa, kapan, di mana turunnya ayat ini. Dapat dipahami juga bahwa kontekstual pada Al-Quran merupakan mengkaji dan memperhatikan ayat-ayat Al-Quran sehingga bisa memahami maknanya beserta kaitan ayat-ayatnya dengan situasi dan peristiwa yang menyebabkan ayat-ayat tersebut turun, atau bisa juga dikatakan dengan mengkaji dan memperhatikan konteksnya. Maka bagian paling penting dari kontekstual adalah asbabun nuzul. Tetapi tidak hanya dengan asbabun nuzul, melainkan lebih dari itu yaitu dengan konteks sosiohistorisnya. Bisa dipahami juga pemahaman kontekstual atas ayat-ayat Al-Quran adalah memahami Al-Quran dengan melihat adanya kaitan apa dengan situasi tertentu, dan ketika ayat-ayat tersebut turun, terdapat peristiwa apa yang meliputinya, apa tujuan ayat tersebut diturunkan, dan ditujukan kepada siapa. Secara sederhana, tafsir kontekstual adalah upaya untuk menjelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang susunan bahasanya diperhatikan sesuai dengan dimensi ruang dan waktu, sehingga konteks tafsir ini beragam, dan konteks sosial, budaya, tempat, waktu, dan konteks sosial sehingga konteks tafsir ini beragam dari konteks sosial, budaya, tempat, waktu, dan bahasa. Maka setidaknya perlu pemahaman pada tafsir ini. Pada proses tafsir ini. Prosesnya ada dua, yaitu aspek secara bahasa dan aspek ruang dan waktu. Aspek secara bahasa dan aspek ruang dan waktu. Aspek ruang dan waktu itu bisa ketika teks tercipta dari lingkungan atau masyarakat tertentu, bisa juga dari zaman saat ini. Tafsir ini memiliki ciri, yaitu ketika menafsirkan ditekankan pada konteks sosiohistoris. Tafsir ini memandang kalau unsur ekonomi, budaya, sejarah, politik, dan sosial merupakan hal yang sangat penting untuk memahami makna teks, baik ketika turun atau ketika ditafsirkan pada saat itu dan ketika tafsir itu digunakan. Tafsir ini lebih ke antropologis, sosiologis, dan aksiologis dengan tujuan memenuhi yang dibutuhkan kaum muslim di era sekarang. Tafsir kontekstual ini memiliki beberapa tokoh dan karya-karyanya. Yang pertama, Al-Ghazali, karyanya yaitu Ihya Ulumuddin. Fazlur Rahman, yaitu karyanya Major Themes of the Quran. Terus
terus Al-Jabiri karyanya Post Tradisionalisme Islam. Terus selanjutnya Nasir Hamid dengan karyanya Al-Nas wa Al-Surdoh wa Al-Haqiqoh. Aminah Wadud Muhsin dengan karyanya Quran and Women. Abdullah Said dengan karyanya Interpreting the Quran Toward a Contemporary Approach. Dan yang terakhir Muhammad Syahrul yang memiliki karya Alkitab wa Al-Quran Qiraah Mu'asirah. Dalam melakukan kontekstualisasi, Fazlur Rahman memiliki teori yang bernama double movement. Memiliki teori yang bernama double movement jika diterjemahkan menjadi gerakan ganda. Yang dimaksud gerakan ganda yaitu mulai dari situasi ini ke zaman turunnya Al-Quran, kemudian kembali lagi ke zaman sekarang. Metode ini memiliki pemahaman yang sistematis dan kontekstualis yang menjadikan penafsiran tidak tekstual namun bisa membawa permasalahan zaman sekarang. Nasir Hamid Abu Zaid menurutnya ada 5 level di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama konteks sosial kultural, konteks eksternal, konteks internal, konteks bahasa, dan konteks pembacaan atau penakwilan. Abdullah Said dalam melakukan kontekstualisasi juga mengawalinya dengan menggali makna asal, yaitu sifatnya historis, memahami pesan atau makna yang tersembunyi di dalam suatu penafsiran. Makna ini seharusnya diterapkan pada saat ini dan masa depan. Terdapat beberapa langkah atau metode tafsir tematik kontekstual, yaitu yang pertama, memilih tema yang hendak dikaji. Yang kedua, mengumpulkan ayat-ayat yang ada kaitannya dengan tema yang hendak dikaji. Yang ketiga, menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan cermat. Asbab al-nuzul juga perlu diperhatikan untuk menemukan makna yang kontekstual. Untuk menemukan akurasi makna dan aspek kolerasi ayat-ayat juga perlu dicari. Yang keempat, kerangka disempurnakan agar pembahasan bisa tersusun baik. Yang kelima, dilengkapi penjelasan para tokoh dan hadis-hadis yang relevan. Yang terakhir, penafsiran ayat-ayat tentang tema yang hendak dikaji. Penafsiran ayat-ayat tentang tema yang hendak dikaji dicermati lagi secara keseluruhan, dan makna yang aktual atau relevan dicari untuk konteks saat ini yang berkaitan dengan masalah tersebut, lalu dibuat kesimpulan secara komprehensif. Nah, contoh dari tafsir kontekstualisasi makna jilbab dalam Al-Quran. Saya mengambil contoh kontekstualisasi makna jilbab dari Al-Quran, yaitu pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dengan pengaplikasian makna kummaza. Berdasarkan penjelasan ayat ini, dapat dikatakan bahwa signifikasi historis dari ayat ini adalah terkait dengan upaya menjaga keimanan seorang perempuan merdeka dari godaan atau gangguan laki-laki yang tidak baik. Misalnya dengan etika atau norma berpakaian, dengan upaya memakai pakaian dengan longgar, memakai kerudung atau jilbab dengan upaya pakaian longgar, memakai kerudung atau jilbab menjadi salah satu sarana untuk mencegah terjadinya gangguan dan pelecehan. Dengan demikian, apabila makna tersebut dikontekstualisasikan saat ini, maka konsep perlindungan terhadap perempuan tidak sebatas pada cara berpakaian tertentu. Namun lebih dari itu, konsep perlindungan terhadap perempuan harus diwujudkan dalam bentuk misal
dalam bentuk aturan perundang-undangan yang mempunyai hukum tegas untuk para pelaku. Nah, itu penjelasan dari saya tentang tafsir kontekstual. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.